Halo Sobi Vita, selamat datang di video Daily Vita. Topik kita kali ini menarik banget loh, karena ada kaitannya sama proses biologis tubuh. Siapa nih yang pernah bertanya-tanya, kok bisa ya aku bangun pagi tanpa alarm sama sekali? Atau kenapa sih makan harus diatur di jam-jam tertentu? Semua pertanyaan tadi ada kaitannya sama topik video ini, yaitu ritme sirkadian. Kata sirkadian asalnya dari dua bahasa Latin. Circa artinya sekitar atau kira-kira, dan dian artinya hari. Secara harfiah, ritme sirkadian punya arti ritme sekitar 1 hari atau 24 jam. Coba Sobi Vita bayangin, kalau di tubuh kita ada sebuah jam internal yang super besar yang berputar 24 jam. Seperti alarm, jam ini ngasih tahu ke tubuh kapan harus melakukan fungsi biologisnya. Contohnya, di pagi hari, jam internal ini ngasih tahu ke tubuh waktunya untuk bangun. Begitu juga di malam hari, jam ini akan ngasih tahu ke tubuh kita untuk istirahat. Karena jam internal ini berputar terus, muncullah siklus pergantian teratur yang diberi nama ritme sirkadian. Jadi, ritme sirkadian adalah siklus non-stop dari jam internal tubuh yang berpengaruh sama fungsi biologis tubuh kita. Fungsi biologis ini ada banyak macamnya Sobi Vita. Di antaranya, waktu bangun dan tidur, waktu makan, pengaturan suhu tubuh, sampai perubahan suasana hati. Wah, ternyata tubuh kita udah punya sistem secanggih ini ya. Emangnya, siapa sih yang meneliti ritme sirkadian pertama kali? Ritme sirkadian ini mulanya ditemukan di tumbuhan loh Sobi Vita. Tokoh-tokoh yang meneliti ritme sirkadian pada tumbuhan adalah Eratosthenes dan seorang ilmuwan Prancis ini pada tahun 1729. Tahun 1959, pertama kalinya ritme sirkadian diteliti pada manusia loh. Ilmuwan yang meneliti namanya Franz Halberg, yang juga menciptakan istilah ritme sirkadian ini. Selanjutnya, di tahun 1984 sampai 1988, 3 peneliti asal Amerika Serikat meneliti gen yang ada pada lalat buah, yang juga ada pada tubuh manusia. Gen ini terbukti punya peran untuk mengatur ritme sirkadian dalam tubuh makhluk hidup. Penelitian mereka ini berperan penting dalam pemahaman ritme sirkadian modern loh. Karena itulah, di tahun 2017, ketiga peneliti ini mendapat hadiah Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran. Sobi Vita ada yang penasaran gak sih gimana cara ritme sirkadian ini bekerja? Ritme sirkadian ini bergantung sama 2 hal, yaitu jam biologis tubuh sekaligus siklus siang dan malam. Tubuh mengatur jam biologis dengan bantuan si master clock. Siapa sih master clock ini? Master clock adalah gen otak yang letaknya di hipotalamus. Nama ilmiahnya suprachiasmatic nucleus, atau gampangnya disebut SCN. Di dalam otak, SCN ini terhubung sama sensor protein yang ada di belakang mata. Namanya melapnosin. Si melapnosin ini membantu SCN mendeteksi adanya cahaya. Nah, Sobi Vita, jam biologis tubuh bisa jalan karena kerjasama antara SCN dan melapnosin ini. Mereka punya peran penting untuk produksi hormon dan mengatur suhu tubuh. Begini cara kerjanya. Saat malam hari dan cahaya berkurang, melapnosin mengirim sinyal pada SCN untuk menurunkan suhu tubuh dan mulai produksi hormon melatonin. Hormon ini yang buat tubuh rileks dan tertidur. Nanti saat menjelang pagi, melapnosin akan kasih kode ke SCN untuk menaikkan suhu tubuh dan meningkatkan hormon kortisol. Karena suhu tubuh dan hormon kortisol tinggi, tubuh jadi terbangun dan siap untuk beraktivitas. Ternyata memang sepenting itu ya faktor cahaya pada jam biologis tubuh Sobi Vita. Jadi, bisa loh kita menyesuaikan cahaya di kamar tidur untuk mendukung kerjanya jam biologis tubuh. Sobi Vita, ritme sirkadian ternyata nggak selalu berjalan lancar ya. Ada kalanya ritme sirkadian ini
kacau dan gak teratur? Faktornya ada banyak. Di antaranya karena waktu kerja di malam hari, jet lag, dan insomnia. Ketiga hal tadi bisa buat ritme sirkadian terganggu karena bikin pola tidur, aktivitas, dan pola makan kita berantakan. Kalau ritme sirkadian terganggu, artinya proses biologis tubuh juga terganggu. Akibatnya, berpotensi munculin berbagai penyakit seperti yang dijelaskan di jurnal ini. Penyakit-penyakit itu diantaranya ada gangguan saraf, gangguan mental, diabetes dan obesitas, penyakit kardiovaskuler, hingga gangguan imun pada anak. Kalau ritme sirkadian Sobi Vita masih di tahap normal, bisa loh dioptimalkan supaya kebugaran dan kesehatan tubuh lebih terjaga lagi. Deli Vita kasih tipsnya ya. Tips yang pertama, tingkatkan kualitas tidur. Caranya bisa dengan jaga pola tidur tetap teratur. Dan jangan konsumsi kafein sebelum tidur ya. Tips kedua, agar tubuh cepat rileks dan tidur tepat waktu, Sobi Vita bisa redupin cahaya kamar. Hindari radiasi dari televisi atau handphone. Tips ketiga, bisa dengan nerapin pola hidup sehat. Di antaranya dengan olahraga, makan gizi seimbang, dan waktu makan yang teratur. Keempat, sebisa mungkin buat tubuh terpapar sinar matahari. Ini untuk bantu produksi hormon kortisol supaya tubuh lebih semangat saat beraktivitas. Tips terakhir, bisa juga nih Sobi Vita nerapin teknik-teknik relaksasi saat pagi atau sore hari. Contohnya, meditasi, beribadah, dan berzikir dengan khusyuk. Sampai di sini dulu ya untuk bahasan topik ritme sirkadian Sobi Vita. Kita akan kembali bertemu di video Deli Vita berikutnya. Sobi Vita bisa like dan share video ini agar kita punya lebih banyak teman untuk belajar hidup sehat bersama. Oh iya, Sobi Vita bisa juga tonton video Deli Vita yang lain. Topiknya nggak kalah menarik loh. Salam sehat!